Seminar Kebangsaan DPP Generasi Muda Matlaun Anwar, penguatan peran madrasah dan generasi muda dalam menjaga semangat toleransi dan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu sekalian, kita semua beruntung di Jatiwung ini karena kita kedatangan Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid. Beliau ini saya kenal sekitar beberapa tahun lalu. Beliau ini termasuk tokoh yang di balik kemarin itu, kalau sering membaca berita, itu JI itu kembali ke pangkuan Indonesia itu salah satunya berkat Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid ini. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Jenderal. Kemudian yang kedua ini Pak Prof Faujan. Pak Prof Faujan ini dari UIN Syarif Hidayatullah. Kalau Bapak Ibu sekarang bergelut di Madrasah Ibtidaiyah, maka Pak Faujan ini orang yang paling menggeluti madrasah dari sudut pandang akademis. Karena orasi beliau juga tentang pengembangan kurikulum ya, kurikulum pendidikan dasar di era globalisasi seperti itu ya Pak Prof ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Prof Faujan. Kemudian yang ketiga ini bintang tamu kita juga. Ya, beliau Bapak Ken Setiawan. Kalau Bapak Ibu sering nonton TV, beliau sering muncul. Jadi Pak Ken ini dengan Pak Wahid, saya kembali lagi Pak Nur Wahid, ini seperti kalau Bapak Ibu tahu sahabat Nabi itu Umar dan Khalid bin Walid, itu mereka ini adalah potret dari keduanya, karena mereka berdua ini pernah memberontak seperti itu ya, tapi kemudian kembali ke pangkuan NKRI, dan kedua tokoh kita ini nanti yang akan justru berperan untuk menggandeng kembali yang tadinya pernah melawan tadi, kemudian untuk kembali ke Indonesia. Pak Ken ini sudah ribuan orang yang awalnya direkrut kemudian dikembalikan untuk kembali ke Indonesia. Kita juga akan mendengarkan dari sudut pandang akademis bagaimana kurikulum bisa mendukung tadi ihsan tadi mungkin ya Pak ya, ihsan tadi agar madrasah ini menjadi vaksin bagi virus takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Nur Wahid. Salam kenal. Bapak Ken juga salam kenal. Sebenarnya kalau dengan BNPT saya dari tahun 2017 Pak ikut di Mitra. Kebetulan yang menggeluti di reketnya itu kebetulan kami juga itu kemarin dengan Prof Irfan dan lain-lain gitu. Baik, tidak berpanjang kalam karena saya kira waktu juga yang ini sudah jam 11.12. Poin penting dari seminar kita itu bicara tentang bagaimana peran madrasah dan generasi muda gitu. Jadi saya ingin mengawali dari satu catatan penting bahwa kalau kita bicara kelembagaan madrasah, tentu yang ada di benak kita itu adalah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan Islam yang mungkin secara otoritas kelembagaan itu ada di bawah Kementerian Agama, dan mungkin secara aturan kebijakan ini sangat sentralistik gitu ya, artinya agak berbeda dengan sekolah gitu, berbeda dengan sekolah yang mungkin secara otonomi saya kira punya banyak satu keluasaan dalam pola bagaimana pendidikan itu diterapkan. Yang kedua, ketika bicara generasi emas, tentu saya ingin generasi emas menuju 2045 itu ini satu istilah yang menitik beratkan pada generasi yang tentu bisa menghadirkan satu tuntutan kreativitas, kemudian inovasi, dan pada ujungnya tentu harus bisa tampil sebagai generasi yang produktif dan mumpuni gitu. Nah, ketika bicara produktivitas dan generasi yang mumpuni dalam konteks generasi emas 2045 itu, saya ingin bicara tentang bagaimana seharusnya lulusan madrasah, kelembagaan madrasah itu bisa tampil
sebagai kelembagaan yang bisa menjamin para lulusannya itu benar-benar punya kemampuan, punya kompetensi yang tidak parsial gitu. Saya ingin mengatakan tidak parsial itu yang seperti apa? Tentu kalau saya bicara kompetensi, madrasah selalu identik dengan penguatan nilai-nilai akhlakul karimahnya. Madrasah selalu identik dengan bagaimana penguatan nilai-nilai attitude, sikap, apakah itu sikap spiritual, apakah itu sikap sosial. Tetapi madrasah juga tidak boleh melupakan satu bentuk kemajuan yang hari ini ada gitu. Jadi kemajuan yang hari ini ada itu saya kira pertama tentu tuntutan era teknologi informasi yang terus berkembang. Kemudian juga keterbukaan komunikasi informasi yang juga sangat kita lihat saat ini gitu. Termasuk juga tuntutan-tuntutan lain yang saya kira pada ujungnya adalah menuntut semua elemen pengelola dan penyelenggaraan pendidikan itu bisa menghadirkan satu bentuk pengelolaan yang betul-betul efektif, betul-betul baik, dan pada ujungnya saya bilang bisa melahirkan generasi yang kita sebut generasi emas tadi. Bapak Ibu hadirin semua, dalam konteks kompetensi abad 21 saya ingin bicara tentang misalnya ada apa sih di abad hari ini gitu, yang sering menyebut abad ini adalah abad yang penuh dengan kemajuan dan teknologi gitu ya. Tentu yang dibutuhkan adalah kemampuan keberagaman. Jadi tadi disampaikan oleh keynote speak misalnya oleh Pak Kiai gitu, bagaimana pendidikan harus bisa mengawal bahwa kemajemukan itu hal yang biasa sebenarnya. Kebinekaan itu sesuatu yang pasti gitu. Karenanya ini saya bilang harus diajarkan dalam pola-pola kegiatan pembelajarannya berlangsung setiap hari gitu. Kemudian kompetensi yang kita sebut dengan citizenship competence gitu ya. Jadi kemampuan menjadi bagian dari warga negara yang baik gitu. Maka dalam konteks kurikulum misalnya hari ini saya bilang bukan hanya kita bicara kebinekaan dalam skala nasional Bapak Ibu, tetapi kebinekaan yang dimaksud di sini adalah kebinekaan yang juga bertaraf internasional. Jadi berbeda itu hal yang biasa gitu ya Pak Ken, Pak keynote speaker gitu. Yang lain tentu di abad hari ini saya bilang kemampuan digital. Saya berharap memang madrasah sebagai kelembagaan pendidikan yang sudah diakui secara yuridis undang-undang kebijakan di kita di pendidikan nasional, tentu bagi saya persoalan kemampuan digital ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan madrasah itu. Maka saya jujur saya baru 2 hari yang lalu Pak Ken dihubungi Pak Nawawi, Pak Ketua Umum Generasi Matlaun Anwar ini. Bagi saya ini hal yang menarik gitu untuk bisa saya sharing gitu dengan kawan-kawan. Jadi digital ini bukan sesuatu yang harus kita hindari gitu, tapi saya kira persoalan digitalisasi ini persoalan yang memang kita harus hadapi bersama gitu. Saya kebetulan juga mengelola kelembagaan pendidikan di daerah Ciputat di Madrasah Pembangunan dan Sekolah Dasar Islam Pembangunan. Bagi saya soal madrasah dengan digitalisasi ini sesuatu yang memang harus beriringan gitu. Jangan sampai misalnya madrasah selalu diidentikan dengan kelembagaan yang hanya bisa bicara tafaqquhidin misalnya. Madrasah tidak harus selalu diidentikan dengan pendidikan nomor 2 gitu. Tetapi saya bilang madrasah harus tampil sebagai bentuk kelembagaan pendidikan yang bisa tampil sebagai lembaga yang nomor 1. Lembaga pendidikan yang bisa menjamin bahwa para lulusannya itu mampu berkompetisi secara nasional maupun secara global dengan tentu kemampuan-kemampuan yang diharapkan. Nah yang lain tentu kompetensi abad 21 itu juga ada yang kita sebut dengan kompetensi belajar untuk belajar. Apa yang saya maksud Bapak Ibu? Kompetensi belajar untuk belajar itu kita tidak boleh merasa jumawa dengan kemampuan yang kita miliki hari ini. Sebagai akademisi saya kira tuntutan yang paling berat adalah bagaimana kita harus terus mengasah, mengupdate diri kita dengan berbagai macam informasi yang berseliweran pada hari ini.
Dan guru saya bilang tidak boleh kemudian merasa cukup dengan modul-modul yang ada. Tetapi bagaimana pendidik, bagaimana kita semua harus tampil sebagai orang yang terbuka dengan segala informasi yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita bicara kurikulum merdeka, tentu kemerdekaan itu bukan sebebas-bebasnya kita melakukan kegiatan pembelajaran. Tetapi kemerdekaan belajar itu adalah bagaimana kita sebagai pendidik, para peserta didik mampu menunjukkan kreativitas dan inovasi yang menunjang ketercapaian dari sebuah target pembelajaran yang kita harapkan, Bapak Ibu. Yang lain, saya ingin juga menggarisbawahi dalam konteks kependidikan tentu baik itu madrasah maupun sekolah, yang paling penting dari sebuah kelembagaan pendidikan itu harus bisa menjamin tentang bagaimana akhlakul karimah, budi pekerti itu betul-betul terukur. Saya kenapa bicara tentang karakter, bicara budi pekerti, bicara akhlak, karena saya bilang core inti dari pendidikan itu adalah karakter, Bapak Ibu. Core inti pendidikan itu, saya bilang ya, ini bagian dari sesuatu yang harus mengarah kepada akhlakul karimah. Jadi values yang ada dalam konteks pendidikan itu, saya kira ini mestinya harus tergambar betul dalam konteks penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan. Membangun kekuatan pikiran. Jadi kalau kita bicara tadi yang disampaikan Pak Komjen itu, saya kira mindset kita ini memang lagi-lagi Bapak Ibu harus terbuka. Hari ini pembelajaran yang kita lakukan, saya bilang itu harus betul-betul menunjukkan bagaimana ada sebuah perubahan besar. Kalau dulu saya bilang saya sekolah, saya belajar di madrasah. Kebetulan saya dari TK Madrasah MI Sanawiyah Aliyah itu di madrasah, Bapak Ibu. Jadi saya tahu betul bagaimana kondisi madrasah. Setelah selesai saya juga pesantren gitu. Sehingga bagaimana saya bilang madrasah itu bukan sekali lagi hanya kelembagaan yang fokus pada bidang keagamaan, ansih gitu, tetapi saya bilang kelembagaan pendidikan madrasah itu betul-betul harus mengarah pada bagaimana bisa membangun satu pola pemikiran yang maju, merubah mindset dari pembelajaran yang biasa menjadi pembelajaran yang luar biasa, pembelajaran yang saya bilang terbuka, ini menjadi satu yang kita harus terus terapkan. Yang lain yang ingin saya coba sampaikan dalam forum ini, pertanyaan lanjutan dari sesi kita hari ini dalam konteks mengawal generasi muda madrasah yang bisa menjamin kekuatan lulusan yang mumpuni dalam konteks sekarang ini, bagaimana seharusnya kurikulum. Saya bicara 4 hal Bapak Ibu ketika bicara kurikulum. Dalam konteks kerangka kurikulum tentu yang harus menjadi PR besar kita di Matlaul Anwar adalah bagaimana memperjelas target capaian pembelajaran di madrasah itu. Jadi jangan sampai kita misalnya terjebak pada satu kelembagaan yang tadi parsial gitu. Saya bilang madrasah itu sama dengan sekolah gitu dalam kerangka aturan. Maka target-target yang harus dimunculkan tentu saya bilang harus bisa melahirkan generasi unggul, kompetitif dengan kecakapan perilaku yang baik, akhlakul karimah, berwawasan luas yang terimplementasi dalam kehidupan nyata. Saya kira ini menjadi sebuah target capaian kalau kita bicara tentang kerangka kurikulum. Yang kedua, dalam konteks struktur mata pelajaran atau konten materi ajar yang seharusnya ada di kelembagaan madrasah itu, tentu materi pelajaran itu harus berisi, saya bilang pola-pola pembelajaran yang berorientasi pada capaian lulusan. Apa yang seharusnya muncul, saya bilang ya tentu harus bisa mengintegrasikan pelajaran yang bernilai religius, artinya aspek religiusitas harus dipertimbangkan, kemudian aspek sosial juga harus dipertimbangkan, kemudian aspek ilmu pengetahuan dan teknologi ini jangan sampai kemudian malah kita abaikan. Karenanya saya bilang keterbukaan, open minded dalam konteks kurikulum ini menjadi hal yang paling penting. Yang ketiga, dalam aspek kerangka kurikulum tentu yang harus dilakukan adalah bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan atau diimplementasikan dalam kerangka yang terbuka.
seorang pendidik, guru mengajar, saya bilang tidak boleh merasa puas dengan pendekatan, strategi, metode yang pada hari ini dilakukan, tetapi harus jauh lebih terbuka, menawarkan kira-kira apa yang harus dilakukan. Ini yang saya bilang perlu ada satu kesadaran bersama antara pendidik dengan peserta didik, kira-kira yang nyaman untuk pembelajaran yang akan kita lakukan seperti apa. Saya kira kita tidak boleh bicara hanya sepihak gurunya yang menampilkan, tetapi saya bilang keterbukaan itu saya bilang harus ada. Maka ketika bicara proses pembelajaran yang kita menjadi bagian dari kerangka kurikulum, bagi saya tugas terberat dari pendidik hari ini adalah bagaimana terus belajar, mengupgrade diri, penguasaan diri dengan berbagai kecakapan. Kemampuan profesional harus terus diasah, kemampuan pedagogik, teaching skill saya bilang harus terus diasah. Bersamaan itu juga saya bilang kemampuan bagaimana mengelola pola-pola kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital, ini menjadi sebuah tagihan-tagihan yang tidak bisa kita abaikan hari ini. Yang terakhir dalam konteks evaluasi pembelajaran, tentu evaluasi yang harus dilakukan saya bilang bukan sebatas pada evaluasi yang mungkin dalam konteks penyelenggaraannya itu hanya fokus pada bagaimana knowledge, tetapi evaluasi pembelajaran yang dimaksud di sini adalah bagaimana proses yang menjadi kajian dari sebuah kegiatan belajar itu betul-betul dilihat sebagai bagian yang harus terus dievaluasi. Sehingga kalau kita bicaranya proses, maka authentic assessment, penilaian apa adanya itu akan nampak. Sembari nanti kita coba kombinasi kira-kira hasil akhir yang dilakukan saat misalnya ujian, sumatif atau formatif dan seterusnya, itu nanti saya bilang menjadi bagian juga yang harus kita kombinasi. Yang terakhir dari saya, mudah-mudahan dengan kerangka konsep kurikulum yang terbuka, kurikulum yang membuka diri dengan kemajuan teknologi digital, media pembelajaran yang variatif, metode strategi yang terbuka, akan lahir satu pola-pola pembelajaran yang bukan hanya saya bilang berhasil ketika pembelajaran berlangsung, tetapi yang kita harapkan dari semua aktivitas pembelajaran itu adalah implikasi dari proses yang kita jalankan dalam jangka panjang. Maka kalau kita bicara menyiapkan generasi emas di tahun 2045, bagi saya tugas terberat kita di dunia pendidikan adalah bagaimana harus disiapkan mulai dari bagaimana rancangan kurikulum, bagaimana kesiapan dari para pendidik, dan tentu implementasi dari sebuah pola pembelajaran yang nanti akan dilakukan. Terima kasih, itu saja yang bisa coba saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing singkat ini bisa bermanfaat, dan saya sebenarnya sudah buat materi juga untuk bisa di-share, tapi karena kondisinya waktunya harus berbagi, saya kira nanti Bapak Ibu bisa membaca dari slide yang sudah kita siapkan. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada